Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang sederhana tapi berat. Sesuatu yang mungkin pernah mampir di pikiran kita tapi sering kita alihkan. Tentang kebenaran dan kebohongan lembut yang kita ciptakan untuk melindungi diri. Ada kalimat lama yang sering muncul di kepala gua. Kebenaran akan membebaskanmu, tapi pertama ia akan menghancurkanmu. Dan entah kenapa, semakin gue hidup, kalimat itu terasa makin benar. Kita semua ingin tahu yang benar, tapi kita jarang benar-benar siap untuk menanggung kebenaran itu. Karena setiap kebenaran membawa konsekuensi. Kadang, ia menuntut perubahan. Kadang, ia memaksa kita meninggalkan sesuatu atau seseorang yang dulu berarti. Dan seringkali, kebenaran datang bukan dalam bentuk cahaya, tapi dalam bentuk kehilangan. Bayangkan, seseorang yang masih bertahan dalam hubungan yang jelas-jelas sudah hancur. Setiap hari ia meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal, jauh di dalam hati, ia tahu yang ia pertahankan bukan lagi cinta, tapi rasa takut untuk sendirian. Atau seseorang yang terus bekerja di tempat yang membuatnya mati perlahan. Tapi ia bertahan karena di sana ada rasa aman, ada gaji, ada rutinitas. Ia tahu ada bagian dari dirinya yang mati setiap hari. Tapi ia menutup mata demi tidak melihatnya terlalu jelas. Kita semua dalam berbagai bentuk pernah hidup seperti itu. Berteman dengan kebohongan kecil bukan karena kita bodoh, tapi karena kita manusia. Dan manusia punya naluri untuk melindungi diri dari rasa sakit. Kadang kebohongan kecil itu seperti selimut di malam yang dingin. Kita tahu itu tipis. Kita tahu itu bukan penghangat sejati. Tapi tetap saja kita tarik sampai ke leher. Karena itu lebih baik daripada menggigil dalam kebenaran yang dingin. Kenyamanan sering datang bersama penyangkalan. Dan penyangkalan adalah mekanisme yang halus sekali. Ia tak pernah berteriak. Ia hanya berbisik lembut. Gak apa-apa, semua baik-baik saja. Padahal jauh di dalam, ada sesuatu yang retak perlahan. Tapi kita terus berjalan, karena mengakui retakan itu berarti kita harus memperbaikinya. Dan memperbaiki berarti menghadapi. Dan menghadapi berarti menanggung rasa sakit yang selama ini kita hindari. Ada sebuah paradoks menarik di manusia. Kita selalu bilang bahwa kita ingin bahagia. Tapi di balik sebuah pencarian itu, kita sering lebih memilih rasa nyaman ketimbang rasa jujur. Karena kenyamanan memberi ilusi kontrol, sementara kejujuran sering membawa kekacauan. Kalau kita berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri, ada bagian dalam diri kita yang sebenarnya tahu bahwa sebagian besar dari yang kita yakini hari ini bukanlah kebenaran murni, melainkan versi realitas yang paling bisa kita terima. Kita menulis ulang masa lalu agar terasa lebih masuk akal. Kita menyaring kata-kata orang lain agar tidak terlalu menyakitkan. Kita menutup mata terhadap hal-hal yang bisa mengguncang citra diri. Dan perlahan, kita hidup bukan di dunia sebagaimana adanya, tapi di dunia sebagaimana kita ingin mempercayainya. Dalam psikologi, ini bukan hal aneh. Otak kita dengan segala kerumitannya bekerja seperti sistem pertahanan. Ia tidak dirancang untuk mencari kebenaran sejati, melainkan untuk menjaga kita tetap stabil, agar kita tidak runtuh di tengah ketidakpastian hidup. Itulah kenapa banyak orang memilih ilusi, karena bagi otak, ilusi yang membuat tenang lebih berguna daripada kenyataan yang membuat kacau. Mungkin karena itu, kita seringkali tidak takut kehilangan kebenaran. Kita takut kehilangan rasa aman yang datang bersamanya. Kita takut pada perubahan yang menuntut kita untuk tumbuh. Kita takut pada refleksi diri yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Dan ketakutan itu, secara perlahan, membangun tembok di antara kita dan kenyataan. Kita hidup dalam versi hidup yang sudah disensor oleh pikiran kita sendiri.
Kadang gue bertanya-tanya, apakah kita benar-benar ingin tahu kebenaran? Atau kita hanya ingin menemukan sesuatu yang bisa membenarkan kita? Karena jujur aja, kebenaran itu nggak selalu indah. Ia jarang datang dengan pelukan, lebih sering datang dengan luka. Tapi anehnya, justru luka itulah yang kadang menyembuhkan kita. Karena di saat kita berani melihat luka itu tanpa lari, di situ kita mulai tumbuh. Kita sering menganggap ketidaktahuan itu bentuk kelemahan. Padahal kadang ketidaktahuan adalah perlindungan sementara. Sampai kita cukup kuat untuk melihat dengan mata terbuka. Namun kalau kita terus-terusan tinggal di sana, kita akan kehilangan kemampuan untuk benar-benar hidup. Hidup bukan berarti hanya bernafas. Hidup berarti berani melihat, berani merasa, berani tahu. Mungkin inilah bagian paling manusiawi dari diri kita. Kita ingin tahu tapi tidak ingin terluka. Kita ingin memahami tapi tidak ingin kehilangan pegangan. Dan di antara dua tarikan itu, kita membangun realitas kecil yang nyaman. Sebuah rumah dari kebohongan halus yang setiap hari kita tambal dengan kata, keyakinan, dan harapan. Namun di titik tertentu, rumah itu akan mulai berderak. Ada suara kecil dalam diri yang mulai bertanya, apakah ini benar-benar nyata? Dan saat suara itu muncul, kita punya dua pilihan, meninggalkannya dan kembali tidur, atau duduk diam dan mendengarkannya dengan jujur. Karena setiap perjalanan menuju kebenaran selalu dimulai dari keberanian untuk tidak lagi menutup telinga. Berikutnya kita akan masuk ke pertarungan di jantung manusia, antara kebenaran dan kenyamanan, antara realitas dan ilusi, antara keinginan untuk tahu dan kebutuhan untuk merasa aman. Kita akan lihat mengapa otak kita lebih sering memilih kebohongan lembut ketimbang kenyataan yang keras. Dan apa yang sebenarnya kita cari ketika kita bilang kita hanya ingin bahagia. True versus comfort. Apa yang sebenarnya kita cari? Ada satu titik di mana manusia selalu berhenti. Bukan karena ia tidak tahu arah, tapi karena ia tidak siap menghadapi cahaya yang terlalu terang. Cahaya itu adalah kebenaran. Kebenaran yang menuntut kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Dan disitulah konflik abadi dimulai, antara apa yang benar dan apa yang membuat kita nyaman. Kebenaran seringkali datang membawa konsekuensi. Ia tidak hanya menuntut pengakuan, tapi juga perubahan. Kita bisa saja berkata, aku ingin tahu kenyataan yang sesungguhnya. Namun begitu kenyataan itu menatap balik, tanpa riasan, tanpa sensor, tanpa belas kasihan, kita sadar bahwa menerima kebenaran adalah pekerjaan yang melelahkan. Karena ketika kebenaran muncul, sesuatu dalam diri kita harus mati. Versi lama dari diri yang kita bangun dengan begitu hati-hati. Sebaliknya, kenyamanan tidak menuntut apa-apa. Ia hanya minta satu hal, penyangkalan yang lembut. Sedikit pengalihan, sedikit alasan, sedikit rasionalisasi agar hati tetap tenang dan dunia dalam kepala kita tetap rapi seperti sebelumnya. Nietzsche pernah menulis dengan nada getir, orang tidak ingin mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi mereka hancur. Dan barangkali kita semua, dalam cara yang sangat manusiawi, pernah hidup di bawah selimut ilusi itu. Tentang cinta yang kita yakini masih bisa diperjuangkan, tentang pekerjaan yang kita bilang masih sementara, tentang diri yang kita pikir belum menunjukkan potensi sejati. Kita tahu, jauh di dalam diri, bahwa sebagian dari itu mungkin sudah runtuh. Namun, kita memilih untuk tidak melihat reruntuhannya. Kita berdiri di atasnya sambil berkata, tidak apa-apa, semuanya masih baik-baik saja. Pada tingkat yang lebih dalam, pertanyaannya pun berubah. Kita tidak lagi bertanya, apa yang benar, melainkan, apa yang membuatku merasa aman? Dan di titik itu, pencarian manusia menjadi eksistensial. Apakah kita sungguh mencari kebenaran, atau hanya rasa aman yang dikemas seperti kebenaran? Psikologi modern menyebutnya sebagai motivated reasoning.
Cara berpikir di mana kita tidak mencari fakta untuk menemukan kebenaran, tetapi mencari fakta untuk membenarkan perasaan kita. Kita tidak ingin tahu dunia seperti apa adanya. Kita hanya ingin dunia tidak membuat kita merasa salah. Ironis bukan? Kita menciptakan kebohongan bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita ingin bertahan hidup. Kita menolak realitas bukan karena kita tidak mampu berpikir, tapi karena hati kita tidak siap kehilangan kendali. Mungkin inilah paradoks paling halus dari eksistensi manusia. Kita begitu takut kehilangan arah sampai-sampai kita lebih memilih peta yang salah daripada menatap jurang tanpa pegangan. Namun disitulah, di jurang yang sunyi itu, kadang kebenaran menunggu. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk membebaskan. Kita tidak akan pernah tahu siapa diri kita, sampai saat kenyamanan terakhir yang kita pertahankan akhirnya runtuh. Namun, pilihan untuk bersembunyi di balik kenyamanan bukanlah sekedar kelemahan moral, bukan pula tanda bahwa kita manusia yang lemah. Kita tidak bersembunyi karena ingin berbohong. Kita bersembunyi karena sistem di dalam diri kita memang dirancang untuk melindungi. Di balik setiap rasionalisasi, setiap penyangkalan, ada mekanisme halus yang bekerja seperti alarm emosional, yang tugasnya sederhana, menjaga kita agar tidak runtuh. Kita sering menyebutnya sebagai self-defense mechanism. Tapi dalam bahasa yang lebih puitis, mungkin ia adalah cara pikiran mencintai dirinya sendiri. Ia membungkus luka dengan cerita, mengubah ancaman menjadi makna, dan mengedit realitas agar lebih mudah ditanggung. Sekarang, kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam dari labirin kesadaran kita. Otak yang membela diri yang seringkali terjebak di antara bias dan mekanisme pertahanan pikiran. Di sini kita akan melihat bagaimana otak kita dengan segala kecanggihannya kadang justru menjadi arsitek realitas palsu yang sangat meyakinkan. Otak manusia dengan triliunan sinaps dan ribuan tahun evolusi tidak diciptakan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk bertahan hidup. Dan dalam upaya bertahan itu, ia menciptakan berbagai trik halus untuk menjaga kestabilan mental dan efisiensi energi kognitif. Berikut adalah 3 di antaranya. 3 bias besar yang tanpa sadar menjadi fondasi dari banyak kebohongan yang kita yakini sebagai kebenaran pribadi. Pertama, confirmation bias. Ini adalah dorongan alami untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah kita miliki. Ketika kita percaya sesuatu, dunia di sekitar kita akan menyesuaikan. Kita akan melihat bukti yang memperkuat keyakinan itu dan menyingkirkan yang menggoyahkannya. Bukan karena kita jahat, tapi karena otak kita bekerja hemat. Ia lebih suka menguatkan pola yang sudah ada daripada membentuk pola baru yang menuntut energi dan ketidakpastian. Kedua, cognitive dissonance. Bayangkan 2 kenyataan bertabrakan di dalam kepala kita. Yang satu adalah apa yang kita yakini, dan yang lain adalah fakta yang membantahnya. Tubuh kita meresponnya seperti rasa sakit fisik. Ada tekanan, gelisah, bahkan rasa mual halus di dada. Dan untuk meredakan disonansi itu, kita tidak mengubah keyakinan, melainkan mengubah cara pandang terhadap kenyataan. Kita menolak data, menyerang sumbernya, atau mencari pembenaran baru agar dunia tetap terasa utuh. Ketiga, motivated reasoning. Inilah puncaknya, saat logika berhenti bekerja untuk kebenaran dan mulai bekerja untuk ego. Kita menjadi pengacara yang membela diri sendiri. Kita gunakan kecerdasan bukan untuk memahami, tapi untuk membenarkan. Dan semakin cerdas seseorang, kadang semakin mahir pula yang membangun argumen untuk mempertahankan kebohongannya. Maka, ketika kita bicara tentang kebohongan yang menenangkan, mungkin kita tidak sedang melawan moral, tapi sedang berbicara tentang desain biologis yang sangat manusiawi. Kita menolak kebenaran bukan karena kita tidak ingin tahu, tapi karena mengetahui berarti harus berubah. Dan perubahan selalu terasa seperti kehilangan. Kita tidak menipu dunia. Kita hanya menenangkan diri agar bisa terus hidup di dalamnya.
Ada saat-saat di mana hidup menempatkan kita di hadapan kenyataan yang tak bisa dinegosiasikan. Kebenaran yang tidak manis, kehilangan yang tidak adil, keputusan yang tak bisa diubah. Dan di titik-titik itu, penderitaan seringkali tidak datang dari fakta yang terjadi, tetapi dari perlawanan kita terhadapnya. Kita menggeliat, menolak, mencari alasan, berharap bahwa dengan menolak kenyataan, kita bisa menunda rasa sakit. Padahal, justru disitulah rasa sakit tumbuh lebih dalam. Filsafat Stoik kuno dari Marcus Aurelius hingga Epictetus telah lama mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hasil dari mengendalikan dunia, melainkan hasil dari menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Mindfulness modern pun menggema dalam nada yang sama. Lihatlah apa adanya, tanpa ingin mengubahnya dulu. Kedua ajaran ini yang lahir ribuan tahun terpisah, bertemu dalam satu titik kesadaran. Realitas tidak harus menyenangkan agar bisa membebaskan. Kebenaran mungkin keras, tapi di dalam kerasnya ada ruang yang jujur untuk tumbuh. Menerima bukan berarti pasrah. Menerima berarti berhenti berperang dengan kenyataan, agar energi yang tadinya kita habiskan untuk melawan, bisa kita arahkan untuk beradaptasi, memahami, dan melangkah. Inilah bentuk keberanian yang jarang dibicarakan. Keberanian untuk menatap apa adanya, tanpa membungkusnya dengan harapan palsu. Namun, kesadaran filosofis saja belum cukup. Ia perlu tubuh, perlu latihan, perlu cara untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah psikologi praktis masuk, sebagai jembatan antara pemahaman dan pembiasaan. Beberapa latihan mental yang tampak sederhana, namun jika dijalani dengan konsisten, mampu mengubah cara kita berpikir. Pertama, intellectual humility, kerendahan hati intelektual. Berani mengatakan, saya mungkin salah. Kalimat ini sederhana, tapi memecahkan benteng ego yang begitu kokoh. Kerendahan hati semacam ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk tetap terbuka terhadap kebenaran baru. Karena hanya pikiran yang tidak takut salah yang benar-benar bisa belajar. Kedua, pertanyaan reflektif. Bukti apa yang akan membuat saya berubah pikiran? Coba tanyakan ini sebelum kita yakin terhadap sesuatu. Jika jawabannya adalah tidak ada, maka yang kita miliki bukanlah keyakinan, melainkan dogma. Pertanyaan ini melatih kita untuk menempatkan pikiran di atas identitas, agar kebenaran tidak lagi bergantung pada siapa yang mengatakannya, melainkan pada apa yang sebenarnya ada di depan mata. Ketiga, cognitive flexibility, kelentiran kognitif. Ini bukan kemampuan untuk berubah arah seenaknya, melainkan kemampuan untuk melihat dunia dari berbagai sisi tanpa kehilangan pusat diri. Ia mengajarkan kita untuk menahan rasa ingin benar, untuk merangkul ambiguitas tanpa terburu-buru mencari kepastian. Karena dunia tidak selalu memberi jawaban, dan kebijaksanaan sering muncul dari kesediaan untuk duduk bersama ketidakpastian itu. Jika dilatih, 3 kebiasaan mental ini menjadi sejenis otot kesadaran. Mereka membuat pikiran lentur, tapi tidak rapuh. Mereka memberi kita ruang untuk tumbuh, tanpa harus membuang keyakinan lama dengan kebencian. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh opini, kelentiran pikiran adalah bentuk kekuatan baru. Bukan untuk memenangkan debat, tetapi untuk menjaga agar batin tetap jernih di tengah kebisingan. Dan mungkin di sanalah seni mendengarkan yang tidak ingin didengar bermula. Saat kita berhenti menolak dan mulai membuka telinga untuk suara yang paling sulit kita dengar. Suara dari dalam diri sendiri, yang selama ini kita bungkam dengan keyakinan, padahal ia hanya ingin didengar. Dari sini, kita akan bergerak ke wilayah yang lebih sunyi, tempat di mana mendengarkan tidak lagi soal kata atau argumen, melainkan soal kehadiran. Bagian berikutnya akan menyelam ke inti keheningan sebagai jalan pulang. Sebuah penutup yang bukan lagi tentang berpikir, melainkan tentang mengalami. Ada saat di mana kebenaran datang tidak sebagai dentuman, tapi sebagai cahaya lembut yang menyusup perlahan di sela-sela gelap.
Ia tidak memaksa kita untuk membuka mata. Ia hanya menunggu, sabar, sampai kita siap untuk melihat. Kebenaran bukanlah kilatan yang menyilaukan, yang membutakan, dan membakar apapun yang disentuhnya. Ia adalah fajar yang pelan, tapi pasti menyikap horizon. Dan rasa tidak nyaman yang kita rasakan, barangkali hanyalah mata yang belum terbiasa pada terang itu. Dalam kegelapan, kita belajar bertahan. Tapi dalam cahaya, kita belajar melihat. Keduanya penting, karena tanpa gelap, kita tidak tahu arti terang. Dan tanpa terang, kita tak akan tahu kemana harus melangkah. Maka ketika kebenaran menyentuh hidup kita, dengan segala getir dan ketelanjangannya, ia tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengundang kita menatap lebih jujur, lebih dalam, lebih manusiawi. Pada akhirnya, mungkin tugas kita bukanlah untuk selalu benar, tapi untuk tetap berani mencari, bahkan setelah tahu bahwa pencarian itu takkan pernah benar-benar selesai. Untuk berani mendengarkan, bahkan ketika suara itu mengguncang kenyamanan yang sudah kita bangun dengan susah payah. Untuk tetap membuka hati, meski yang masuk bukanlah kata yang menenangkan, melainkan yang membuat kita berpikir, bertanya, dan diam. Ada keindahan yang aneh dalam kebenaran yang menyakitkan. Seperti luka yang ketika dirawat dengan jujur, menjadi pintu bagi pemulihan yang nyata. Dan di sanalah, mungkin, kemanusiaan kita tumbuh, bukan di zona nyaman, melainkan di ruang-ruang di mana kita berani mengakui bahwa kita tidak tahu, tidak selalu kuat, tidak selalu benar. Jika suatu hari nanti kamu menemukan dirimu di titik di mana kenyataan terasa terlalu keras untuk diterima, ingatlah, itu bukan akhir dari perjalanan. Itu hanyalah tanda bahwa fajar sedang datang. Dan tugasmu, seperti setiap manusia yang tumbuh, adalah menunggu dengan mata yang perlahan terbuka sampai cahaya itu menjadi bagian dari pandanganmu sendiri. Mungkin itulah makna terdalam dari menjadi manusia. Bukan untuk mencari kenyamanan yang kekal, tetapi untuk menemukan keberanian yang lembut. Keberanian untuk terus belajar, untuk mendengarkan hal-hal yang tidak ingin kita dengar, dan pada akhirnya untuk berterima kasih pada kebenaran yang dulu sempat kita benci. Karena tanpanya, kita tak akan pernah tumbuh menjadi diri yang lebih utuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ambil nafas pelan, dan biarkan malam ini menjadi ruang bagi kebenaran kecil yang mungkin baru saja kamu temukan.